مالك هذا الكتاب شيخ الأزهر نجيب جميع شيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعظيم العلم والبيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وصحبه بدور معالم الإيمان وشموس عوالم الإرفان. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, membaca dan mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pentingnya mengulang-ulang pelajaran, apalagi kalau bisa sampai dihafal. Memang prinsipnya orang-orang dulu, orang tua kita dulu itu kalau mengajarkan, guru-guru kita kalau mengajarkan itu pasti yang pertama dihafalkan dulu. Pasti hafal dulu yang pertama. Nah, urusan memahami belakangan. Yang penting hafal dulu wujud kidam bako. Artinya tahu nggak Tong? Nggak tahu, belum tahu. Ntar kalau udah kira-kira hafal, nempel sampai latahnya aja sifat 20. Kalau udah sampai nempel benar-benar, maka baru dijelaskan artinya. Jadi dasarnya pertama adalah menghafal. Kemudian setelah itu memahami. Kalau sudah bisa menghafal, memahami, nah nanti akan lama-kelamaan ilmu ini akan benar-benar masuk ke dalam dada. Karena ilmu itu adanya di dada, bukan di buku. Artinya catatan-catatan itu boleh, baik, namun tetap harus masuk ke dalam hati, ke dalam dada. Nah, setelah mendengarkan, tentunya awalnya harus dengan mendengarkan. Setelah mendengarkan, menghafal. Setelah menghafal, memahami. Dan ini ada satu faktor yang juga sangat berpengaruh tentunya, yaitu dengan berdoa, mohon kepada Allah. Ada doa awal belajar seperti Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau ada doa belajar seperti Alhamdulillahil muallimit tulabi, dan banyak doa-doa yang memang diajarkan oleh guru-guru kita. Tentu dalam belajar, dalam ngaji ini selain kesungguhan menghafal, kesungguhan memahami, ini harus ada doa, harus ada benar-benar kesungguhan kita memohon kepada Allah supaya dibukakan pemahaman untuk kita yang sedang belajar. Oleh karenanya di halaman 29 di sini masih melanjutkan yang kemarin. Selain menghafalkan, mengulang-ulang dan memahami, maka hendaklah seorang pelajar, seorang santri itu hendaklah dia belajar di fayambagi. Betul itu ya, Ustaz? Halaman 29 yang fayambagi. Yang bawah. Oh iya, izin ya waktu itu ya.
29 di situ. Tapi yang tepatnya kalau saya nandain sih fayambagi, tengah-tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fayambagi ay yajtahida wa yad'u Allah ta'ala wa yatadarra'a ilaihi fa innahu yujibu man da'a maulahu wa la yukhibu wa la yakhibu man rajahu. Fayambagi maka seyogyanya ay yajtahida, hendaklah bersungguh-sungguh seorang murid wayad'u'a, dan memohon berdoa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa yatadarra'a ilaihi, dan juga bertadarru' atau merendah kepada Allah. Fa innahu maka sesungguhnya Allah yujibu man da'a, Allah yujibu man da'ahu, mengabulkan atau menjawab orang yang berdoa kepadanya. Wala yakhibu man rojahu, dan tidak akan rugi man rojahu, orang yang berharap pada Allah. Selain sregep, bahasa Jawa itu sregep, selain rajin ngulang-ulang, rajin ngapal. Jadi bukan cuma dengerin doang. Kalau santri mah, Bapak santri itu pasti ada hafalannya. Kalau kita kan di sini jiping ya, ngaji kuping. Asal Ustaz Matroji ada jiro. Jiro itu habis ngaji ditaruh aja udah di rumah, nggak diulang-ulang. Nah kalau santri ini benar-benar dihafalkan, setelah menghafal, mengulang-ulang, memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, maka santri ini berdoa, mohon kepada Allah sungguh-sungguh supaya diberikan pemahaman yang sempurna. Karena memang perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Perintah Allah, doalah kalian semua, maka aku akan menjawab doa kalian, kata Allah. Allah pasti menjawab doa, apalagi doanya seorang pelajar, doanya santri. Dan tidak akan rugi orang yang menaruh harapannya kepada Allah. Kalau kita naruh harapan sama bos, ya bisa dibohongin. Kita naruh harapan sama kawan atau sama sahabat, yang nama sahabat satu waktu bisa juga enggak, bisa juga dia enggak megang amanat kita, enggak megang amanah, atau dia berkhianat. Tapi kalau kita berpegang hanya kepada Allah, menaruh harapan kita hanya kepada Allah, juga dalam hal ilmu, saya belajar, saya menghafal, saya mengulang-ulang atau ngaji, saya ngaji dari satu majelis ke majelis lain, dan mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang manfaat, diberikan pemahaman. Insya Allah pasti Allah kasih itu, saudara, pemahaman yang sempurna. Kalau belum dikasih juga, insya Allah jatuhnya ke anak kita. Nanti anak kita itu insya Allah jadi orang-orang alim, amin. Kalau belum dapat atau belum jatuh, belum datangnya kepada kita, itu insya Allah Allah tunda, nanti yang dikasih anak kita. Anak kita belum dapat, cucu biasanya jatuhnya ke cucu. Jadi saya yakin bapak-bapak di sini, hadirin semua di sini, ini nanti insya Allah anak-anaknya atau cucunya juga orang yang demen ngaji pasti, juga orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu. Soalnya tiap pertemuan, tiap pengajian pasti baca doa. Doa ini faktor yang paling menentukan. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, insya Allah nggak akan rugi orang yang menaruh harapannya kepada Allah. Justru hadirin, kalau kita kebangetan pede, atau pede Pak ya, kebangetan percaya diri, overconfidence kata orang Sunda mah, terlalu percaya diri, apalah ya, ngapal ini benar cerdas. Nah, tapi terlalu percaya diri dan tidak menaruh harapan kepada Allah, dan hampir-hampir melupakan Allah. Seorang pelajar, seorang yang cerdas, dia belajar dengan kecerdasannya, kemudian dia menghasilkan atau sampai kepada keinginan yang dia tuju, target yang dia ingin capai, itu dapat semuanya. Tapi nggak pakai doa, nah biasanya akan jadi orang sombong. Dia akan merasa bahwa gua nggak sholat nggak doa, pinter juga nih. Gua nggak sholat nggak doa, ternyata jadi cendekiawan juga. Akhirnya yang dia dapat, ilmu yang dia pahami, pengetahuan yang ada dalam dirinya, ini bukan membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi justru malah semakin jauh. Ilmu membuat dia jauh pada Allah, karena memang dia dari awal itu sudah
nggak mau doa. Dari awal udah merasa pede, tanpa doa, tanpa sholat saya mau bisa sendirian. Akhirnya makin jauh dari Allah. Kalau sudah makin jauh dari Allah seperti ini, naudzubillah, ini akan semakin lupa kepada Allah. Dan tujuan dari ilmu yang harusnya mendekatkan kita kepada Allah ini justru tidak akan tercapai. Justru makin jauh dari Allah karena merasa percaya diri. Kita hanya menaruh harapan kepada Allah. Kita hanya meyakini bahwa Allah lah yang membuat kita ini berhasil dalam belajar, dalam memahami ilmu. Wa ansyadana Syekhul Imamul Ajal Qiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Sifar imla'an lil Qadhi Al-Khalil Ibni Ahmad As-Sajrazi. Guru kami Syekh Imam Qiwamuddin Muhammad bin Ibrahim ini menyebutkan sebuah syair, ansyada, mendendangkan sebuah syair, nasyid ini ansyada. Imla'an ini sebagai satu imla atau tulisan yang didiktekan, tulisan yang disebutkan untuk Hakim Khalil bin Ahmad Az-Zajraji. Ini syairnya, didendangkan syair berikut ini oleh Imam Muhammad bin Ibrahim kepada Khalil bin Ahmad Az-Zajraji. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Wa idza ma hafizta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'kidi. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi. Mengabdilah kepada ilmu dengan pengabdian orang yang ingin memperoleh manfaat. Wa adim darsahu bi fi'lin hamidi, dan dawamkanlah atau kontinulah mempelajari ilmu bi fi'lin hamidi dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Berbakti atau mengabdi kepada ilmu, menjadi khadimnya ilmu, ini artinya mulai dari melek mata sampai merem lagi, ini memang buat ilmu, saudara. Buat ilmu, habis subuh, sholat subuh, habis subuh nggak usah ba'diyah, langsung ngaji. Ya, habis subuh nggak ada ba'diyah emang juga, langsung ngaji. Terus nanti istirahat sebentar, jam 8 habis sholat duha ngaji lagi. Namanya mengabdi untuk ilmu. Nanti habis zuhur ngaji lagi, nanti habis asar ke madrasah ngaji lagi, terus ngaji. Yang namanya santri kayak begitu, pelajar. Waktunya hanya buat ilmu, mengabdi untuk ilmu, ini dengan harapan bisa memperoleh faidah atau manfaat dari ilmu yang dia cari. Bukan hanya itu, setelah belajar dari guru pakai lekar atau pakai dampar, kemudian dari guru yang lain ke madrasah misalnya, ini hendaklah terus-menerus diulang-ulang dengan perbuatan yang baik. Bi fi'lin hamidi. Perbuatan yang baik yang dimaksud di sini kaitannya dengan belajar adalah diulang-ulang, dihafal maksudnya. Perbuatan yang terpuji saat kita ngaji atau saat kita menuntut ilmu itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari di madrasah atau dipelajari di depan guru. Jadi sampai kobong, ngopik, sampai kobong apa sampai gotaan, sampai kamar, ini diulang lagi apa yang tadi disampaikan di madrasah atau disampaikan di aula oleh gurunya, oleh kiainya, diulang-ulang lagi. Wa idza ma hafizta syai'an a'idhu, dan ketika engkau sudah hafal sesuatu, maknya di sini mazaidah jadi bukan manafi. A'idhu, maka ulang-ulanglah. Summa akidhu ghayatat ta'kidi, kemudian perkuatlah ghayatat ta'kidi dengan benar-benar memperkuatnya, goyah dengan sungguh-sungguh atau dengan full memperkuatkannya, goyah itu. Ketika kita sudah hafal satu materi, kita sudah hafal satu tema misalnya, maka diulang-ulang terus, jangan sampai lupa. Kemudian diperkuat, jangan sampai lupa. Di pondok-pondok salaf itu, di pondok saya di Leteh Rembang atau di pondok Sarang itu ada lalaran hafalan, lalaran itu ngulang-ulang, takrir.
Kalau istilahnya para hafadzatul Quran atau para hamalatul Quran, takrir, jadi mengulang-ulang yang sudah dihafal. Malam Jumat biasanya malam Jumat biasanya. Malam Jumat itu takrir, diulang-ulang. Ada yang ulang-ulangnya Jurmiyah, ada yang ulang-ulangnya Imriti, ada yang ulang-ulangnya Alfiyah, diulang-ulang sama-sama. Sama kalamun ala mufidun kasakim wa sunafil untuk maharufin kalim terus. Kamera biasanya 500 dibagi. Ini diulang-ulang supaya nempel betul-betul. Tadi saya bilang ngigonya Imriti. Ngigonya aja Jurmiyah. Itu berarti udah nempel tuh kalau ngigonya Jurmiyah. Benar-benar harus diperkuat. Kalau sudah hafal satu bait misalnya, maka cari lagi bait berikutnya, tapi jangan lupakan bait yang sebelumnya. Diulang-ulang terus. Tsumma 'alliqhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi 'ala ta'kidi. Kemudian catatlah, buatlah ta'liq atau tulislah kay ta'uda ilaihi supaya engkau bisa kembali kepadanya, wa ila darsihi 'ala ta'bidi, dan engkau bisa mempelajarinya selamanya. Yang diajarkan di ta'lim di sini hafal. Setelah hafal, kemudian ulang-ulang, jangan sampai lupa. Setelah itu baru tulis, baru catat. Dan catatan ini hukumnya wajib, supaya kalau nanti kita butuh, itu kita bisa baca. Dulu guru ngomong apa ya? Dulu guru menjelaskan tentang ini bagaimana ya, dicatat. Di akhir pembahasan materi atau pembahasan tema setiap pengajian itu biasanya memang guru-guru ini memberikan catatan, semacam kesimpulan dari yang tadi disampaikan. Nah, kesimpulan inilah yang kemudian diulang-ulang oleh santri, dipahami benar-benar sampai menjadi satu yang sifatnya melekat atau malakah, suatu yang melekat pada diri santri. Jadi dihafal juga, ditulis juga, buat bukti, buat satu waktu supaya dia bisa terus mengulang-ulang. Biasanya emang itu jadi satu penguat itu, jadi udah dicatat, kemudian kasih tanggal, dan begitu kita buka lagi ingat, oh iya waktu itu ini diajarin sama guru nih. Saya ingat banget teman samping saya udah almarhum dulu misalnya, anak Bekasi misalnya. Itu akan jadi satu penguat benar-benar. Ketika kita tulis, kita catat, apalagi pakai tanggal, pakai waktu, itu benar-benar akan jadi penguat. Dan selamanya kita akan bisa balik, ngederes lagi, kembali belajar lagi dari catatan-catatan yang ada di pondok, di pengajian-pengajian itu. Menghafal, memahami, mencatat, alik, membuat taklik. Fa idza aminta minhu fawata fantadib ba'dahu li syai'in jadidi. Fa idza aminta minhu fawata, maka ketika engkau aman, engkau merasa aman dari ilmu, fawatan, aman dari apa? Fawatan dari luput, fantadib ba'dahu li syai'in jadidi, maka mulailah, segeralah. Intadaba itu artinya saro'a. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada sebutan intadaballahu liman kharaja fi sabili. Maksudnya Allah segera membalas orang-orang yang berjuang di jalannya. Intadaba itu segera. Di sini fantadib ba'dahu bi syai'in jadidi. Fa idza minta minhu fawatan, ketika engkau merasa aman dari ilmu, aman apanya? Fawatan, luput, maksudnya aman dari luput. Fantadib ba'dahu bi syai'in jadidi, maka segeralah setelah itu li syai'in jadidi, untuk sesuatu yang baru. Sekiranya udah aman, Jurmiyah misalnya udah hafal, Safinah contohnya, yang lain Safinah udah hafal, mulai dari bab awal, bab tentang Islam, rukun Islam, rukun iman, hafal semuanya, udah ngerasa aman dan nggak akan lupa, nggak akan hilang hafalannya, maka mulai yang baru lagi, mulai ngapal yang lain. Apa ngapal yang lain? Takrib. Biasanya yang dihafal itu takrib, bukan Fathul Qoribnya. Kalau Fathul Qoribnya panjangan, walaupun ada juga Fathul Qoribnya yang ngapal juga. Tahu di sini
Takrib alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Takribnya itu matannya dikit. Di musola, dihafalin. Dihafalin. Oh, enggak dihafalin. Iya. Yang Ustaz Barudin. Ya, takrib Ustaz Barudin almarhum. Takrib itu kan tipis, tapi memang lebih tebal dibanding Safinah. Nah, yang dihafalkan takrib. Kalau udah hafal, Safinah udah hafal dan yakin nggak akan hilang karena memang udah benar-benar melekat, maka mulailah dengan sesuatu yang baru. Artinya ngapal yang lain. Fantadib ba'dahu bi syai'in jadidi. Ma tikrari ma taqaddama minhu waqtina'in li sya'ni hadzal mazidi. Dengan seraya mengulang-ulang apa yang sudah lalu darinya dari ilmu. Waqtina'in li syai'in li sya'ni hadzal mazidi, dan juga mencari, memperoleh bagi perkara yang baru ini. Artinya kalau Jurmiyah udah hafal dan mau lanjut ke kalau Safinah sudah hafal mau lanjut ke takrib, maka jangan sampai Safinahnya lupa, takribnya boleh nambah, Safinahnya diulang-ulang terus. Jurmiyah udah hafal mau lanjut ke Imriti, maka Imritinya boleh tambah 5 bait, tapi Jurmiyah jangan lupa. Hadirin jamaah rahimakumullah, biasanya kalau ilmu mau melekat itu cara yang paling pas adalah dengan mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya itu? Mengamalkannya itu dipakai praktek. Kita tahu alamat rofa, kemudian dipakai buat baca kitab. Kita tahu mansubatil asma atau isim-isim yang ibaratnya nasab, maf'ul bih, tamyiz. Nah, dipraktekin, diamalin itu dipraktekin. Kalau fikih ya diamalin, artinya belajar tentang wudu ya dipraktekin wudunya. Belajar tentang sholat qobliyah, ba'diyah atau rawatib, mana yang muakkad, mana yang ghair muakkad, itu kalau mau cepat hafal diamalkan. Kalau nggak diamalkan lupa. Ini satu cara. Cara lain selain itu, selain cara yang pertama, cara yang lain adalah dengan mengajarkannya. Kalau kita ngajarin, nempel lagi tuh. Kalau kita mau ngajarin, udah selesai Jurmiyah, udah paham, nah kemudian diminta buat ngajar, ya boleh. Udah selesai Safinah atau takrib diminta buat ngajar, ya bismillah. Karena dengan cara ngajar itu ilmu pasti melekat. Ini dua zakatnya ilmu. Karena disebut zakat. Harta kalau dizakatkan berkah dan gak bakal kurang, nambah terus. Begitu juga ilmu. Ilmu kalau dizakatkan gak bakal kurang, nambah terus. Apa zakatnya ilmu? Mengajar dan juga mengamalkan. Kalau nggak bisa ngajar, ngamalin dah. Salat duha ada berapa rakaat? Yang paling banyak berapa PRT? 8. Ya, kalau ngajar terus, walaupun saya nggak pernah 2 sampai 8, tapi iya 2 sampai 8, 2 sampai 8. Nah itu dengan ngajar atau dengan mengamalkannya, ingat terus itu. Diulang-ulang ilmu. Kalaupun ada yang baru ingin kita mulai, maka yang lama ini jangan dilupakan. Kemudian dzakirin nasa, apa nih? Bil uluwi ya. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min aula min ulin nuha bibaidi. Dzakirin nasa bil ulumi, dan mudzakarahlah, ajarkanlah manusia ilmu-ilmu litahya, agar engkau terus hidup. La takun min ulin nuha bibaidi, dan janganlah engkau jadi dari orang yang memiliki akal bibaidin, jauh. Maksudnya janganlah engkau menjadi orang yang jauh dari orang yang punya akal. Ulin nuha. Di sini bacanya nuha. Nuha itu jamannya nuhyatun. Nuhyatun jamannya nuhan. Ada lagi hurufnya sama, nahyun. Nahyun itu larangan. Lawannya amar. Ada nahi mungkar, ada amar ma'ruf bandingannya. Kalau ini bukan nahyun tapi nuha. Nuha jamannya nuhyatun.
Nuhyah itu artinya akal. Hendaklah ajarkan manusia ilmu-ilmu yang engkau miliki agar engkau tidak jauh dari orang-orang yang memiliki akal. Artinya orang-orang yang memiliki akal, orang yang memiliki akal ini pasti akan memilih hidup abadi. Pasti. Nggak pengen hidup segini aja, enggak. Orang yang memiliki akal ini pasti yakin bahwa ada hidup yang abadi. Hidup yang abadi itu antara lain adalah dengan berkhidmah atau dengan mengabdi kepada ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Man sara bil ilmi hayyan lam yamut abadan." Barang siapa yang mengabdi kepada ilmu, hidupnya buat ilmu, lam yamut abadan, selamanya dia tidak akan mati, selamanya dia akan dikenang, akan terus dikenal. Orang yang mengabdi pada ilmu atau dia mewakafkan dirinya untuk taklim, untuk ilmu, itu lam yamut abadan, kata Rasulullah, selamanya dia tidak akan mati, dia akan terus dikenang. Nah, orang-orang yang punya akal ini ulin nuha, orang-orang yang punya akal ini pasti akan memilih ilmu dibanding selain ilmu, seperti jabatan atau materi. Ini tidak akan dia utamakan, dia akan memilih ilmu, karena ilmulah yang bisa membuat dia itu abadi. Pernah saya contohkan, kalau kita dikasih duit sama guru 100.000, habis gak 2 tahun tuh? 2 tahun dah beririt. 2 tahun habis gak? Sehari aja habis, kata Bang Nudi. Tapi kalau kita dikasih amalan sama guru atau ilmu sama guru, itu sampai 20 tahun, sampai 40 tahun gak bakal hilang. Ini bukti kalau ilmu lebih abadi dibanding duit. Nah, orang yang bergelut dengan ilmu pasti juga akan lebih abadi. Orang yang bergelut dengan ilmu ini juga pasti akan lebih kekal penyebutannya dibanding orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Nawawi, sampai sekarang masih hidup terus. Artinya karya-karyanya ini masih terus dibahas. Sholat kita ini kan sholat Imam Syafi'i. Kemudian fikih kita ini juga kebanyakan dari Imam Nawawi, walaupun Imam Nawawi itu juga ngambil dari Imam Ghazali juga. Imam Ghazali dari siapa? Imam Ghazali dari Imam Syafi'i, dari gurunya Imam Juwaini dari Imam Syafi'i juga. Dan ini terus, Imam Syafi'i dari siapa? Terus dari guru-gurunya sampai dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah masih hidup sampai sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus ngamalin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Guru-guru kita termasuk juga imam-imam mazhab fikih atau mazhab akidah, ya Al-Asy'ariyah, akidah dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang kita kenal sifat 20, itu Asy'ariyah, itu sampai sekarang masih hidup. Imam Asy'ari masih hidup dan terus kita amalkan atau terus kita ulang-ulang. Ini menunjukkan lebih abadi. Orang yang mengabdi dengan ilmu, mengabdi kepada ilmu, maka lam yamut abadan, kata Rasulullah. Ini tidak akan mati selamanya. Loh, kenapa di sini sebutannya janganlah engkau jauh dari orang yang memiliki akal? Orang yang memiliki akal adalah orang alim atau orang yang berilmu. Ini pasti memikirkan satu yang lebih kekal dibanding satu yang sifatnya sementara. Dia akan memikirkan satu akibat. Disebutkan orang yang alim atau orang yang akil, berakal maksudnya. Ulil nuha ay ulil albab, yang punya akal. Al-akil may ya'riful awaqib. Orang yang berakal, yang di Al-Qur'an kadang disebut sebagai ulul albab, kadang disebut sebagai ashabul uqul atau orang yang punya akal. Orang yang punya akal itu adalah orang yang mengerti dan bisa mengenal akibat-akibat. Nah, kalau nggak bisa mengenal akibat, maka nggak berakal dia. Kayak kambing. Kambing kalau dikasih air putih, diminum nggak sama dia tuh? Minum, walaupun itu baik clean.
Walaupun itu baik clean, minum lagi haus, minum aja kambing. Itu baik clean. Nah kita kira-kira dikasih air putih baik clean putih ya? Baik clean digelasin. Minum nih, Pak RT. Enggak ah. Minum gitu mati saya. Gratis deh, gratis. Bodoh amat. Mau gratis ke bayar gua gak mau minum mati gak. Kenapa? Karena Pak RT tahu akibat. Nah, akil itu orang yang tahu akibat. Akibatnya kalau saya minum ini, air putih ini, kalau kambing mah minum aja. Kalau orang yang punya akal, akibatnya kalau saya minum ini pasti bisa masuk rumah sakit. Ya, minimal, ya maksimal masuk tanah kusir, kubur. Dia tahu akibat atau konsekuensi. Itu akibat yang pendek. Makin sempurna akal seseorang, maka dia tidak hanya melihat akibat dari minum ini, tidak hanya melihat sesuatu yang kecil-kecil. Akibat minum baik clean, mati enggak. Tapi dia akan melihat akibat-akibat yang lebih panjang. Apa contohnya? Contoh, akibat saya makan lemak atau makan yang gaji-gaji, pasti 4 tahun atau 8 tahun ke depan bakal apa tuh kira-kira? Stroke. Lihat lebih jauh, 8 tahun lagi. Dan akan makin sempurna akal seorang, akan lebih jauh melihatnya, bukan cuma 8 tahun, 16 tahun. Dia bisa melihat akhirat. Bahwa kalau saya nggak benar di dunia, ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Makin sempurna akal seseorang, maka dia akan makin melihat akibat yang paling jauh. Rasulullah SAW membawa Islam ini untuk orang-orang yang berakal. Walaupun kadang nggak semua orang bisa mencapai akhirat, namun saking Allah sayang, Allah rahmat kepada umat Nabi Muhammad, maka dituntun oleh Nabi Muhammad, nih ada nih hidup setelah kematian, hidup setelah dunia ini ada akibat perbuatan. Ini dituntun oleh Rasulullah buat kita, untuk kita. Semakin sempurna akal seseorang, itu dia akan melihat sesuatu yang lebih jauh, akibat yang paling jauh pun dia akan bisa menangkapnya. Ya, Islam mengajarkan ini. Islam mengajarkan supaya kita merenung, tafakur, memikirkan akibat atau konsekuensi dari yang kita lakukan, bukan cuma 10-20 tahun, tapi nanti habis mati. Itu diajarkan oleh Islam. Ini Islam agama yang paling mementingkan akal. Karenanya di Al-Quran itu banyak banget afala ta'qilun. Afala ta'qilun tuh kalau pakai tak, lu kagak punya apa dah? Kagak punya akal apa lu? Tuh kalau pakai tak. Kagak pada mikir apa lu? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kagak pada mikir. Kagak pada punya pikiran lu ya. Itu ulin nuha, kadang disebut dengan ulil albab. Ini adalah orang-orang yang punya ilmu, dan ilmunya ini menuntun dia bisa melihat sesuatu yang jauh. Akibat dari sesuatu akan mengakibatkan sesuatu yang berikutnya, bahkan dari jarak yang jauh setelah kematian. In katamtal uluma unsita hatta la tara ghairu jahilin wa balidi. Apabila engkau menyembunyikan ilmu, unsita, maka engkau akan dilupakan. Hatta la tara ghairu jahilin wa balidi, sehingga engkau tidak melihat kecuali orang yang bodoh dan orang yang balid. Balid itu sama, bodoh juga. Kalau ilmu nggak mau kita ajarkan, tunggu. Ustadz-ustadz pada perek semua, nggak ada yang mau ngajar. Guru-guru madrasah juga pada op semua. Udah pindah jadi maklar aja. Udah pengen jadi ini aja, tukang warung aja dah, nggak ada yang ngajar. Tunggu 10 tahun 20 tahun, udah tinggal orang bodoh aja. Udah tinggal orang bodoh, udah nggak ada yang sholat. Sholat bang, iya, pakai celana dalam doang sholat ya. Orang nggak ada yang ngajarin. Yang penting mau sholat, penting juga gue sholat. Ini udah mending gue mau sholat ya. Kenapa nggak ada yang ngajarin? Kalau kita nggak mengajarkan ilmu, maka akan dilupa, dan nanti di dunia akan tinggal orang-orang bodoh aja. Tsumma uljimta yaumal qiyamah naron. Kemudian uljimta, engkau akan dikekang yaumal qiyamati, di hari kiamat, naron, dengan api, wa talahhabta bil adzabis syadidi, dan engkau akan api itu kalau bulat-bulat kalau bahasa Jawa, engkau akan terbakar bil adzabis syadidi, dengan siksa yang
berat, dengan siksa yang sangat. Kalau nggak mau ngajar, nggak diajarkan ilmunya, nggak mau diajarkan, maka orang-orang bodoh makin banyak. Tunggu berapa tahun, ini hitungan dunia, nanti hitungan di akhirat orang yang punya ilmu tapi nggak mau ngajar juga, nanti di akhirat ini akan diikat atau dikekangnya dari api neraka. Man katama ilman, kata Rasulullah, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka akan Allah kekang atau akan Allah ikat dengan tali dari api neraka, itu kekangnya. Naudzubillah. Jadi ilmu harus diajarkan dan harus dengan dasar ini kewajiban mengajarkannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita pemahaman yang sempurna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ya hamil malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.